Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis dengan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Sebelum kegiatan pembelajaran jarak jauh kita mulai, marilah kegiatan ini kita awali dengan membaca Bismillah atau Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mempelajari tentang hadis ciri-ciri orang munafik, anak-anakku semuanya perlu tahu tentang apa itu asbabul wurud. Pengertian dari asbabul wurud adalah sebab-sebab munculnya hadis atau sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Asbabul wurud dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kata munafik berasal dari bahasa Arab yaitu nafako nifakon yang mempunyai arti mengambil bagian dalam. Adapun arti secara istilah adalah orang yang lahirnya beriman padahal hatinya kufur, atau antara lahir dengan batinnya tidak sama, atau antara perkataan dengan hatinya tidak sama. Dalam sebuah riwayat, Al-Khatibi menerangkan bahwa hadis ini ditunjukkan Rasulullah kepada orang yang munafik. Namun, Rasulullah tidak menjelaskan kepada para sahabat nama orang yang dimaksud. Rasulullah hanya menyebut si fulan munafik. Hal ini menunjukkan keluhuran budi Rasulullah. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa dalam riwayat Abu Awana berbunyi, tanda-tanda orang munafik ada 3 jika ia berkata berlainan dengan kejadiannya. Dan sesungguhnya jika ia berjanji untuk suatu kebaikan, ia tidak memenuhinya. Jika ia diberi kepercayaan mengenai harta, rahasia, atau titipan, ia kerjakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dan ia berkhianat kepadanya. Ketiga tanda tersebut dikhususkan Rasulullah karena ketiganya meliputi perkataan, perbuatan, niat yang saling bertentangan. Berikut ini hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Anak-anakku mohon didengarkan, kemudian ikuti setelah Budian melafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari. Anak-anakku semuanya, agar kalian cepat hafal, maka lafalkanlah kalimat demi kalimat secara berulang-ulang 1 sampai 5 kali. Insya Allah dalam beberapa menit kalian akan
bisa menghafalkannya. Adapun arti dari hadis ciri-ciri orang munafik adalah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berdusta atau berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanah, kepercayaan, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik adalah sebagai berikut. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa orang yang munafik adalah orang yang apabila berkata selalu diliputi dengan kebohongan, sering berjanji namun selalu mengingkari. Jika diberi amanah atau kepercayaan, selalu berkhianat. Orang munafik hanya lahirnya saja yang menampakkan sisi keislamannya, namun batinnya kufur, sehingga dianggap lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Dalam bahasa Indonesia disebutkan orang munafik diistilahkan dengan api di dalam sekam. Karena apa? Api di dalam sekam tersebut yang apinya membara bisa membakar semua yang ada di sekelilingnya. Sedangkan orang munafik dengan perkataannya bisa mengacaukan atau membakar semua kebaikan-kebaikan yang ada di sekelilingnya. Dalam kehidupan sehari-hari juga disebut dengan istilah orang yang bermuka 2. Di masa Khulafaur Rasyidin, seperti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, banyak terjadi kekacauan karena ulah orang munafik. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab wafat karena ulah Abu Lu'lu'ah, seorang munafik. Cara menjauhi sifat-sifat munafik. Agar kita terhindar dari sifat munafik, maka yang pertama, cara yang harus kita lakukan adalah memperbanyak belajar ilmu agama, baik melalui madrasah, pondok pesantren, serta banyak mendengarkan nasihat dari para kiai, alim ulama, atau ikut jamaah pengajian yang ada di musola-musola atau masjid di sekitar kita, agar kita memiliki ilmu agama yang cukup sehingga kita bisa menjauhi sifat munafik. Cara yang kedua, senantiasa menjaga lisan kita dari berkata yang tidak baik atau bohong. Ada pepatah, lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik. Atau diam merupakan emas. Yang ketiga, jangan mudah membuat janji jika sekiranya tidak bisa menepatinya. Dan jika berjanji kepada seseorang, kita dahului dengan kata insya Allah. Dan apabila kita telah berkata insya Allah, maka kita harus benar-benar menepati apa yang kita janjikan tersebut. Yang keempat, jadilah orang yang dapat memegang amanah dengan baik jika diberi kepercayaan. Maka kepercayaan tersebut kita pegang sungguh-sungguh. 4 hal tersebut merupakan cara agar kita jauh dari sifat-sifat munafik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Yang pertama yaitu orang munafik, yakni orang yang apa yang dikatakannya tidak selaras dengan apa yang ada dalam hatinya.
antara ucapan dengan hati berbeda. Seringkali orang munafik menutupi kebusukan hatinya dengan kepura-puraan. Yang kedua, sebagai umat Islam harus waspada dengan orang munafik dan juga menghindari sifat munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3, yakni ketika berbicara selalu berdusta atau berbohong, ketika berjanji dia ingkar, dan ketika dipercaya dia berkhianat. Anak-anakku semuanya, kepercayaan seseorang kepada diri kita tergantung pada perilaku kita sendiri. Jika kita jujur kepada semua orang, maka pasti kepercayaan orang kepada kita akan terbangun dengan sendirinya. Sebaliknya, kebohongan merupakan awal runtuhnya kepercayaan dari orang terhadap kita. Bahkan tak jarang satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya. Demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Sebelum berpisah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa bertadarus Al-Quran selepas maghrib, selalu sholat berjamaah, cuci tangan pakai sabun, dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Tetap di rumah aja, terus semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.